Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pada suatu sore yang kelabu di bulan Februari, dua sahabat, Arman dan Dika, menjalani perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Arman, seorang perangkat desa di sebuah desa yang cukup maju, dan Dika yang bekerja di bengkel pamannya, berangkat menuju sebuah desa terpencil bernama Cempaka. Desa itu adalah tempat nenek Dika tinggal, dan sudah lama mereka tak menengoknya. Arman dan Dika berangkat menggunakan sepeda motor tua milik Arman, motor RK King yang sudah usang dan jarang terlihat di jalanan kota. Tujuan mereka sederhana, hanya untuk menjenguk nenek Dika. Namun, Dika mengusulkan untuk melewati jalur alternatif yang lebih cepat. Ini lebih dekat. Men, jalannya aspal, sudah diperbaiki juga, kata Dika sambil menunjuk ke arah pertigaan kecil yang memisahkan jalan utama dan jalur alternatif. Arman mengangguk setuju. Mereka memang tidak terburu-buru, dan jalur utama sudah sering mereka lewati. Petualangan di jalan yang asing terdengar menyenangkan, apalagi dengan udara mendung yang sejuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa pilihan ini akan membawa mereka ke pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perjalanan mereka dimulai dengan lancar. Jalanan sempit yang berkelok di antara sawah dan hutan cemara memberikan suasana yang tenang. Sesekali mereka melewati rumah penduduk dengan halaman luas dan pohon kelapa tua yang menjulang tinggi. Namun, semakin gelap langit, angin mulai berhembus kencang, dan tanda-tanda hujan deras mulai tampak. Kayaknya kita bakal kehujanan nih, kata Dika sambil memandangi langit dari balik helm. Arman hanya menghela napas. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali ke kota, dan di sekeliling mereka tak ada tempat berteduh yang terlihat. Beberapa rumah penduduk tampak tertutup rapat. Bahkan warung-warung kecil yang biasanya ramai pun terlihat kosong dan sepi, seolah telah lama ditinggalkan. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, menghantam wajah mereka meskipun mereka sudah mengenakan jas hujan. Cari tempat berteduh, teriak Dika. Arman memperlambat motor dan mencari tempat untuk berteduh. Di kiri dan kanan hanya terlihat kebun cemara dan sawah yang luas. Jalan yang terus meliuk tanpa ujung. Akhirnya, di sebuah tikungan, Dika menunjuk sebuah bangunan tua di tepi jalan. Itu apa, men? Warung, ya. Di bawah rintikan hujan, mereka melihat sebuah bangunan kayu tua dengan papan bertuliskan, "Warung Makan Busri." Catnya sudah mulai mengelupas. Di teras warung terdapat dua bangku kayu panjang dan sebuah meja rendah. Meski usang, dari dalam tampak cahaya redup dan asap tipis mengepul dari dapur. Arman dan Dika saling pandang, kemudian memutuskan untuk masuk. Mendingan di sini daripada basah kuyup, kata Arman. Mereka memarkir motor di bawah pohon besar tak jauh dari warung itu dan berlari menuju teras. Begitu masuk, hawa hangat menyambut mereka. "Ayo masuk, Mas, hujan deras," ujar suara perempuan tua dari balik tirai bambu yang menggantung di pintu. Mereka sempat ragu, tetapi akhirnya masuk. Interior warung itu sederhana, dengan dinding kayu gelondongan dan lantai tanah yang bersih. Di sudut ruangan, tampak tungku yang masih menyala, mengeluarkan bau sedap seperti tumisan bawang. Perempuan tua yang menyambut mereka mengenakan kebaya sederhana dan kain batik. Wajahnya ramah dengan rambut disanggul rapi. "Duduk dulu, Mas. Mau minum teh hangat? Makan juga ada," katanya sambil tersenyum. Mereka mengangguk. "Pas banget nih, Bu. Perut juga udah keroncongan," kata Dika sambil mengelus perutnya. Tak lama kemudian, dua gelas teh manis hangat dihidangkan bersama dua piring kecil tempe goreng dan nasi pecel yang masih mengepul. Sederhana, namun rasanya sangat nikmat. Hangatnya teh dan makanan itu seolah mengusir rasa lelah dan dingin dari tubuh mereka. Mereka merasa betah berada di warung itu. Suasana di luar semakin gelap, namun di dalam tetap hangat dan damai. Arman melirik jam tangannya. "Loh, udah hampir maghrib, Dik."
Dika mengangguk. Iya, cepat banget ya. Hujannya juga belum reda. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga hujan reda. Bu Sri, si pemilik warung, duduk di dekat tungku, sesekali menambahkan kayu bakar dan bercerita tentang kampung sekitar. Namun, ada yang terasa ganjil. Dik, lo ngerasa nggak? Sejak tadi nggak ada suara lain, tanya Arman. Dika mendengarkan. Memang aneh, tak ada suara kodok, jangkrik, atau suara angin. Hanya suara hujan yang deras dan itu pun terasa jauh. Bu Sri yang duduk tak jauh dari mereka tersenyum. Sepi, tapi tenang saja. Aman kok. Warung ini selalu terbuka untuk siapapun yang membutuhkan. Nada suaranya lembut, namun dalamnya membuat dada Arman terasa aneh. Bu Sri menambahkan, ini namanya Dusun Jati Asri. Dulu ramai, tapi sekarang sudah tak banyak yang tinggal. Namun warung ini masih ada untuk yang nyasar. Dika dan Arman saling pandang, merasa semakin bingung. Mereka tidak pernah mendengar nama dusun itu sebelumnya. Sambil menikmati makanan dan mendengarkan cerita Bu Sri, mereka mulai merasa ada yang aneh. Dari belakang warung terdengar suara pelan seperti barang digeser. Arman mencoba melihat ke arah tirai bambu di belakang. Namun gelap. Bu, di belakang ada siapa? Tanya Arman. Bu Sri menjawab pelan. Oh, itu mungkin kucing. Di sini banyak kucing liar. Dika mengangguk, tapi matanya terus mengawasi tirai itu, merasa ada yang tak beres. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk tidur di bilik belakang warung yang disediakan Bu Sri. Namun, suasana di dalam ruangan terasa sangat sunyi dan aneh. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di luar. Perlahan, suara itu semakin mendekat dan berhenti di dekat pintu. Mereka menahan napas. Lalu Arman membuka tirai sedikit, tetapi tak ada siapa-siapa di luar. Suasana kembali hening. Namun, malam itu mereka mendengar suara percakapan. Suara Bu Sri yang lembut terdengar bercampur dengan suara lelaki tua yang serak, seperti seseorang yang seharusnya tidak masih hidup. Mereka berdua hanya bisa terdiam, tidak tahu apakah itu nyata atau mimpi. Pagi datang dengan kabut yang masih tebal, namun warung itu tampak lebih usang daripada sebelumnya. Ketika mereka bersiap untuk pergi, mereka menyadari bahwa warung itu telah hilang, hanya menyisakan tanah kosong. Perjalanan mereka ke desa Cempaka pun berlanjut, namun kejadian malam itu tetap mengganggu pikiran mereka. Beberapa waktu kemudian, Dika menemukan sesuatu yang aneh di tasnya. Sebuah kantong kain kecil berisi 3 biji hitam mengkilat dan sebuah kertas yang tertulis, hati yang tenang adalah rumah yang paling kuat. Arman pun menemukan sebuah bros kuningan berbentuk bunga kenanga di jaketnya, yang baunya sama persis dengan bau di dalam warung. Mereka tahu bahwa mereka telah membawa sesuatu yang bukan dari dunia biasa. Mereka kembali ke tempat itu beberapa minggu kemudian. Namun warung itu tak pernah ditemukan lagi. Mereka hanya bisa duduk di tanah lapang, merenung. Kadang, mungkin kita hanya datang ke tempat-tempat yang kita butuhkan, bukan untuk mencari, tapi untuk berteduh, kata Dika lirih. Mungkin Bu Sri tahu itu, jawab Arman. Keduanya kembali ke rumah masing-masing, namun setiap kali mereka mengenang perjalanan itu, ada rasa syukur dan kehangatan yang mereka rasakan. Terkadang, dalam hidup, kebaikan datang dari arah yang tak terduga, dan tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Arman dan Dika kembali ke kehidupan mereka dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun pengalaman di tanah lapang dan gubuk tua itu terus membayangi pikiran mereka. Namun, perasaan itu tidak lagi membawa kecemasan atau kebingungan. Justru, semakin lama mereka semakin merasa bahwa kejadian itu adalah sesuatu yang harus mereka alami. Sebuah pelajaran berharga yang mengajarkan mereka untuk lebih mendengarkan hati, daripada hanya mengandalkan logika. Kehidupan mereka pun kembali berjalan normal. Arman kembali bertugas sebagai perangkat desa, dan Dika melanjutkan pekerjaannya di bengkel motor. Namun, ada perubahan kecil yang terjadi dalam diri mereka. Arman menjadi lebih terbuka pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, dan Dika mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk merenung, berpikir lebih dalam tentang hidup dan tujuan. Mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang mencari jawaban,
tetapi tentang menemukan kedamaian dalam ketidaktahuan. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin jarang berbicara tentang warung Busri atau kejadian aneh yang mereka alami. Mereka merasa bahwa itu adalah bagian dari masa lalu yang tak perlu terlalu dibahas lagi. Namun, suatu hari, beberapa bulan setelah kejadian itu, Arman menerima sebuah surat yang tidak diketahui asalnya. Surat itu diletakkan di meja kerjanya, tanpa alamat pengirim. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam. Arman merasa seolah-olah kata-kata itu berbicara langsung kepadanya, mengingatkannya kembali pada malam yang dingin di warung Busri. Tanpa ragu, Arman menyimpan surat itu di laci meja kerjanya, bersama dengan berbagai kenangan yang telah membentuk dirinya. Dia merasa, meskipun misteri itu tidak pernah terungkap sepenuhnya, dia sudah mendapatkan pesan yang lebih penting dari apa yang dia harapkan tentang kedamaian, dan pentingnya mencari tempat berteduh yang tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga jiwa. Dika, di sisi lain, melanjutkan rutinitasnya dengan cara yang sedikit berbeda. Dia sering menghabiskan waktu dengan menulis di buku harian, mencatat perasaan dan pemikirannya yang terkadang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia menulis tentang perjalanan mereka, tentang Busri, tentang gubuk tua yang menghilang, dan tentang perasaan aneh yang mengisi hatinya setelah mereka pergi dari tempat itu. Dika menyadari bahwa kehidupan memang penuh dengan misteri, dan tidak semua hal perlu dijelaskan. Kadang-kadang, yang terpenting adalah menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari diri kita, yang tidak bisa kita pahami dengan mudah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.